pengembangan materi tentang pembaruan Islam. Al-Hasyah adalah tokoh pembaru pemikiran Islam yang berasal dari Mesir. Dia berasal dari keluarga berketurunan Turki. Dia lahir di Tuan Benani pada tahun 1765 dan wafat di Mesir pada tahun 1849. Pada tahun 1801 dia berhasil mengusir tentara Perancis keluar dari Mesir. Hal ini membuat dia mendapatkan simpati dari rakyat Mesir dan mendapat jabatan penguasa Mesir dari Sultan Daulah Utsmani. Berikut adalah ide-ide pembaruannya. Yang pertama, ada memperbaiki politik luar negeri dan hubungan Mesir dengan negara-negara lainnya. Yang kedua, perbaikan di bidang pendidikan. Yang ketiga, memperbaiki kekuatan militer di Mesir. Yang keempat, memperbaiki sistem pemerintahan dan penjajahan dari bangsa Eropa ke negara-negara Timur Tengah seperti Mekah, Abu Dhabi, dan Indonesia. Gerakan Islam yang mendesak agar terjadi reformasi dan terjadi. Fokus cendekiawan pada masa ini adalah bagaimana cara mengaktifkan Islam agar relevan dengan fenomena modernitas. Nah, Jamal Al-Ghani ini adalah pelopor Islam bersama Muhammad Abdul dari Syariah. Di antara gagasan Al-Ghani, ia menginginkan umat Islam agar meraih kembali kejayaannya. Di masa lampau, umat Islam melalui persatuan dan kesatuan dapat membangunkan umat Islam yang sekarang. Menurutnya, hal-hal yang ada di Eropa bukan untuk diimplementasikan ke dalam umat Islam sekarang, namun sebagai alarm untuk memulihkan dan membangunkan umat Islam yang tertidur kembali. Oleh karena itu, Muhammad Al-Ghani adalah salah satu pejuang umat Islam yang ingin meraih kejayaan umat Islam di masa modern. Nah, beliau ini siapa sih? Beliau ini adalah seorang sejarawan yang merupakan pengemban atau mengembangkan suatu teoris atau filsafat yang dimana modern Islam bisa sampai saat ini karena ada beliau juga ikut turut andil dalam pengembangan moderasi Islamisme. Dia juga seorang filsafat yang membuat banyak sekali karya-karya. Salah satu karyanya ada Al-Wujud Wahdid, Al-Wujud Wahdani, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada Syekh Rashid Ridho. Ia merupakan salah satu ulama di Mesir. Ia lahir di kota Holmun, Toroblis, salah satu kota di Mesir, Syam pada tahun 1865. Ia juga termasuk keturunan dari Husain bin Ali bin Abi Thalib dan juga merupakan cucu dari Rasulullah SAW. Ia juga bersekolah di sekolah yang didirikan oleh Husain Algiers yang menerapkan kombinasi ilmu pendidikan agama dan sains modern. Ia juga banyak belajar dari Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah dari fondasi pemikiran reformis dan anti-mistis. Dia juga melakukan perkembangan dari Daulah Utsmani karena bersifat absolut. Dia juga bisa menjelaskan kepada dunia Arab dan dunia Islam akan hubungan politik dengan negara-negara Eropa. Selanjutnya, Rashid Ridho juga mendirikan sebuah asrama yang bernama Al-Zahra wal Al-Hussein. Kemudian didirikannya madrasah tersebut untuk memicu para kader-kader mubalik untuk memperjuangkan Islam. Muhammad Iqbal merupakan salah satu tokoh pembaruan dari belahan dunia di sebelah timur, tepatnya di India dan di Pakistan. Ayahnya seorang sufi yang taat dan mempelajari berbagai ilmu agama. Darinya, Muhammad Iqbal juga mempelajari Al-Quran dan memahami berbagai hukum di dalamnya, berbagai hukum akidah, akhlak, hukum, dan juga akhlak manusia terdahulu. Iqbal juga pernah belajar mengenai peradaban Islam di Eropa bersama Thomas Arnold. Dia pun mengamalkan nilai-nilai Islam di Eropa dan mengambil hal-hal positif di Eropa. Muhammad Iqbal juga mengkritik sikap fanatisme kedaerahan yang berasal dari Eropa. Karena menurutnya sikap ini bisa memecah belahkan antara umat Islam.
Maka pemikiran ini pun ia tuangkan ke dalam buku yang bernama Reconstruction of Religious Thought in Islam. Mas Iqbal juga banyak menuliskan karya di bidang sastra. Syair-syairnya banyak menyuarakan pada kebebasan dan keterbukaan. Di antara syair-syairnya adalah Asrori Bihudi 1915, Rumus Bihudi 1917, Wayamin Musak, Tahul Islam, Tatawaru Al-Fikro Al-Akiliyah Bihira, dan terakhir ada Kanin Al-Jaras. Dan dalam syairnya ia berkata, Eropa adalah kematian bagi jiwa dan Asia adalah kematian bagi kehendak. Islam mengalami kemerosotan, bahkan hampir menuju keruntuhan. Keadaan yang berbalik inilah yang menyebabkan mentalitas umat Islam semakin krisis kepercayaan diri. Munculnya gerakan Tajdid atau reformasi membawa angin segar kepada umat Islam yang mengalami kegersangan. Selama runtuhnya Abbasiyah, konsumen dikenal doktrin bahwa pintu hijrah telah tertutup. Salah satu contoh adalah Daulah Utsmani yang kurang memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan di zamannya. Mereka pun terjebak di kemandukan dan taklid. Karya-karya yang dihasilkan pada masa tersebut hanya berupa taklid atau kalimat-kalimat yang atas karya terdahulu, bahkan berisi tentang khutbah Jumat yang mengulang-ulang dari zaman Abbasiyah, Umayyah dan sebelumnya. Adapun menurut Syiah bahwa pintu ijtihad selalu terbuka. Hal ini membuat Daulah Syafawiyah mampu mengkontribusi ilmu pengetahuan yang sangat besar. Umat Islam di masa tersebut terpecah-pecah dalam berbagai daulah, kerajaan, sekte, dan golongan. Hal ini juga terjadi karena adanya perpecahan antar umat Islam sendiri. Jadi contohnya adalah Daulah Utsmani yang beraliran Sunni dan Daulah Syafi'i yang beraliran Syiah. Hal ini terjadi secara terus-menerus dan mempunyai banyak korban, baik korban jiwa maupun korban harta. Dengan adanya gerakan reformasi ini, umat Islam masuk dalam kesatuan, yaitu kemunduran dan kekalahan dari bangsa Eropa. Nilai positif yang dapat diambil adalah perubahan pandangan umat Islam terhadap peradaban Eropa. Banyak sekali umat Islam yang merasa kagum dan takjub atas keberhasilan yang telah dicapai oleh Eropa di kala itu. Hal ini membuat mereka minder dan kehilangan kepercayaan diri bila berhadapan dengan peradaban Eropa. Yang demikian ini dapat menimbulkan sikap terlalu meninggikan peradaban Eropa dan mereka menganggap semua yang mereka lakukan adalah baik, benar, dan modern. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang langsung menerapkan sistem di peradaban Eropa dengan harapan dapat meraih kemajuan yang sama dengan peradaban Eropa. Pada masa-masa tersebut, banyak umat Islam menghilangkan identitas keislamannya. Ditambah lagi dengan banyak kerajaan dan sekte keagamaan. Oleh karena itu, tokoh umat Muslim banyak mengajak umat Islam kembali ke ajaran murni seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pada masa ini, perkembangan keilmuan Islam mulai membaik dengan timbulnya kesadaran bahwa ilmu pengetahuan perlu dikembangkan sesuai kebutuhan zaman. Mereka mulai menghasilkan banyak karya-karya orisinal yang monumental. Sebagai contoh adalah jurnal Ar-Urwatu Al-Wuthqa, jurnal Al-Manar, Tafsir Al-Manar, Tafsir Said Al-Quds.